Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Fira Agustin, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Anda semua, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali mengenai tugas yang sudah Ibu berikan kepada minggu lalu, yaitu mengenai contoh teks puisi. Nah, sebelum Ibu mulai dari contoh teks puisi, Ibu ingin memberitahukan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini, yaitu kompetensi dasar menelaah unsur-unsur pembangunan teks puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikator pencapaian kita yaitu 3.8.1, yaitu mampu mengungkapkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. Yang kedua, 3.8.2, yaitu mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, dari contoh teks puisi yang Ananda baca kemarin, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu teks puisi? Ada yang tahu apa itu teks puisi? Tidak? Jika tidak, Ibu akan jelaskan apa itu teks puisi. Nah, teks puisi ini merupakan salah satu karya sastra yang berupa karangan yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari pengarangnya yang berbentuk imajinatif. Hal ini dikaitkan dengan adanya bait, lirik, kemudian rima, ritme, dan lainnya yang mengandung unsur rasa dalam puisi itu sendiri. Kemudian untuk unsur-unsur pada teks puisi itu berguna untuk membangun adanya puisi yang utuh. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada dalam puisi? Di sini ada tema, yang kedua ada rima, yang ketiga ada ritme, yang keempat ada bunyi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu tema dan rima, apakah Ananda sudah tahu apa arti tema? Ada yang tahu apa itu tema? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Tema itu merupakan ide pokok atau gagasan dari suatu teks. Dalam puisi, tema ini perlu untuk menentukan apa puisi yang akan dibuat. Kemudian ada rima. Rima ini merupakan persamaan atau perulangan bunyi dalam puisi yang fungsinya memberikan kesan dalam nada dalam puisi itu sendiri. Yang ketiga ada ritme. Ritme ini sendiri merupakan
mengacu pada dinamika suara dalam berpuisi. Dinamika ini menentukan tingkatan-tingkatan nada pada puisi. Kemudian ada bunyi. Bunyi ini merupakan kata-kata tertentu yang menimbulkan efek yang bisa membangkitkan selera dalam membaca puisi. Nah, selanjutnya ada majas dan irama. Apakah Ananda tahu apa itu majas dan irama? Saya tahu, Bu. Oh ya, silakan Siti Arifah. Kalau majas itu kata kiasan yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesannya, Bu. Sedangkan irama itu alunan bunyi yang digunakan ketika pembacaan puisi oleh seorang pembaca puisi agar dapat mudah tersalurkan emosinya kepada pendengar. Ya, bagus. Jadi majas itu merupakan bahasa kias ya Nanda. Bahasa kias ini digunakan dalam puisi untuk menambahkan suasana yang membangkitkan selera pembaca. Kemudian irama ini juga diiringi untuk menambah kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Kemudian yang keenam itu ada penggunaan kata-kata konotasi. Penggunaan kata-kata konotasi ini apa? Nah, kata-kata konotasi ini merupakan kata-kata yang maknanya berbeda. Contohnya kita ambil dari puisi Hujan Bulan Juni yang sudah Ibu berikan tugas pada minggu lalu. Dalam puisi Hujan Bulan Juni itu, kata-kata konotasinya ada kata-kata dari Ibu ambil jejak-jejak kaki. Nah, jejak kaki itu makna dasarnya apa? Ada yang tahu? Makna dasar dari jejak kaki ini merupakan tapak kaki, yang jika dikonotasikan, yaitu menjadi perjalanan hidup atau pengalaman hidup. Kemudian kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang ini merupakan tanda atau artian dalam puisi. Sama halnya dengan kita mengikuti kegiatan pramuka, maka lambang yang identik itu adalah tunas kelapa. Begitupun dengan puisi. Puisi memiliki lambang yang menjadi penanda dalam puisi itu sendiri. Contohnya, puisi Hujan Bulan Juni. Yang menjadi penanda atau menjadi lambang dalam puisi ini, yaitu kata hujan dan kata bunga. Kata hujan berarti kesuburan, adanya kehidupan, dan kemakmuran. Dan makna dari lambang bunga itu merupakan keindahan. Keindahan di sini dalam puisi Hujan Bulan Juni merupakan suatu keindahan yang dialami oleh si pengarang. Kemudian ada pengimajinasian. Ada yang tahu apa itu imajinasi? Siti Khairat, tahu apa itu imajinasi? Tidak, Bu. Ya, jadi imajinasi itu merupakan khayalan. Khayalan penyair dan penulis. Khayalan dalam imajinatif ini berarti suatu ungkapan penyair dalam memberikan imajinasi kepada pembacanya supaya pembaca itu merasakan adanya kesedihan, kegembiraan, serta hal-hal yang dapat dirasakan oleh pembaca melalui imajinasi tadi. Kemudian ada unsur ekstrinsik dari puisi itu sendiri. Unsur ekstrinsik dari puisi itu adanya aspek historis, kedua ada aspek religius, dan yang ketiga itu ada aspek psikologis. Aspek historis itu berkenaan dengan cara penyajian pengarang dalam
Cara penyajian pengarang dalam memberikan puisinya berupa sejarah. Kalau aspek sosio-psikologis itu merupakan unsur dari aspek kejiwaan yang dimasukkan pengarang dalam puisinya. Nah, kalau aspek religius itu unsur keagamaan yang dimasukkan pengarang dalam puisinya. Nah, itu dia unsur-unsur dari teks puisi. Berhubung waktu kita hampir selesai, sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada di antara Ananda yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Sekali lagi, apa ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Siti Khairat. Bu, apa perbedaan puisi lama dengan puisi baru, Bu? Ya, bagus. Bagus pertanyaannya. Terima kasih ya. Apakah sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang di antara kalian yang mau menjawab terlebih dahulu? Ibu persilahkan. Silakan jawab pertanyaan dari temannya Siti Khairat. Tidak ada? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, puisi lama itu merupakan puisi yang keluar pada abad 20-an. Puisi ini terikat oleh bait, larik, ritme, irama, dan lainnya, yang mana harus mengikuti dari ikatan-ikatan tadi. Contoh dari puisi lama ini seperti gurindam, syair, seloka, seperti itu. Nah, kalau puisi baru itu puisi yang bisa disebut dengan puisi modern. Puisi modern ini tidak terikat dengan bait, tidak terikat dengan irama, majas, dan lainnya. Itu perbedaan dari puisi lama dan puisi baru. Apakah ada dari Ananda lain yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin berpendapat? Ibu persilahkan. Tidak ada? Jika tidak, maka pada pertemuan kali ini kita sudahi sampai unsur-unsur ini dulu. Minggu depan, Ibu akan memberikan Ananda tugas terkait contoh. Ananda harus membuat satu contoh yang berdasarkan pengalaman Ananda. Contoh apa? Yaitu contoh puisi. Baik itu pengalaman pribadi yang bersifat bahagia, sedih, atau kecewa. Ibu minta minggu besok Ananda mengumpulkan contoh puisi tersebut, karena pada minggu depan kita masih membahas mengenai materi puisi. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau satu orang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Wiwi. Teks puisi merupakan teks yang berisi suatu ungkapan dalam pikiran dan perasaan dengan mengutamakan kaidah kata-kata. Unsur-unsur puisi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi terdiri dari tema, majas, irama, bunyi, ritme, rima, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Yang unsur selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi terdiri dari aspek historis, aspek religius, serta aspek psikologis, Bu. Iya, bagus. Terima kasih, Wiwi. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Ketua Kelas pimpin doa dulu untuk menutup pembelajarannya, Pira Agustin.